kabar baik Mbak Sonia. Tadi sudah berbincang-bincang seru dengan Mbak Yolanda. Beliau adalah fasilitator dari Access Consciousness, fasilitator Mars. Dan sekarang dilanjutkan dengan wanita cantik yang bernama Sonia. Halo Mbak Sonia, Hai, salam jumpa lagi. halo, selamat malam. Selamat malam. Tadi saya sudah memperkenalkan diri, saya Santi. Sekarang silahkan sesinya Mbak Sonia untuk memperkenalkan diri ke teman-teman semua. Silahkan Mbak Sonia. Hai, saya Sonia, saya salah satu praktisi dari Access Bars, dan baru-baru ini saya juga baru aja mengambil kelas Talk to the Entities. Ya, belum lama. Di mana ya, tuh? Dan langsung difasilitasi di Bali dengan Dr. David. Oh, ya keren ya, waktu bulan Oktober waktu. Iya. Bulan ini ya? Masih Oktober baru, kemarin. Iya. Iya. Oke, gimana nih ceritanya di fasilitasi ini seperti apa sih setelah ikut kelas atau sebelum ikut kelas ini? Cerita dong. Sebelum ikut kelas tuh apa ya? Sering dapet signal, tapi karena udah tahu ya udah cuma di acknowledge aja. Saya bilang oke, aku tahu kamu di sini, tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Udah ya. Ya udah, I know you're there. Body, thank you ya udah ngasih tahu gitu. Paling ya udah segitu aja. Terus pas udah habis kelas pulang, saya ada kayak bisul di bawah payudara. Terus saya bilang, saya sempat cerita tuh sama teman-teman waktu kita ketemu untuk Global Bars. Terus teman-teman bilang, iya udah nggak apa-apa, receive katanya, receive the pain gitu. Iya, dan yang paling berat itu kan receiving pain ya. Kalau receiving yang seneng-seneng, yang apa tuh kan gampang gitu. Ya udah deh, oke deh, emang hadiah dari kelas ini receive semuanya. Oke gitu. Nah terus ternyata benjolan itu meradang. Habis seminggu USG dan harus dikeluarin. Udah appointment dokter takut lah. Tapi waktu kelas BH terus waktu dapat awareness dengan entities itu mereka tuh pesen, nggak usah takut, jangan takut, kita ada untuk kamu, kita kontribusi untuk kamu. It's like, aduh keren banget, so sweet gitu itu. Dan waktu di rumah sakit gitu ya, ayo ada yang mau di-clearing nggak gitu kan? Nggak terlalu sih, sepi-sepi aja sih. Cuman mereka kayak datang ya udah, cuman mau nengok aja gitu, that you're okay gitu. Pokoknya udah kamu nggak usah khawatir, nggak ada apa-apa katanya. Itu sih keren banget. Nih dari Siska, melting aku dengarnya. Iya, unbelievable banget gitu. Ini ya itu salah satu fasilitasinya yang aku dapetin dari kelas ini. Lalu apa sih alasannya yang membuat Mbak Sonia sendiri tertarik untuk mengikuti kelas ataupun mendalami tentang Talk to the Entities ini? Apa ya? Kayaknya kelasnya seru aja, udah memanggil gitu. Pas awal-awal baru ikut kelas bars, sempet kan fasilitatorku nawarin, mau nggak nih ikut kelas ini? Enggak tar dulu apa sih? Aku nggak mau bersinggungan dengan dunia begini masih seperti itu gitu. Dan dulu kalau misal dunia lain dan kalau ngerasa apa-apa tuh suka seringnya begini nih. Ya udah kamu ada di situ, kamu jangan ganggu aku ya. Aku nggak ganggu kamu, kita sama-sama nggak ganggu. You, I, udah kita sama-sama jalan, aku permisi. Terus segitu aja dari dulu. Tapi pas udah mulai mengenal tentang Talk to Entities, kan saya dengerin dari Hidup Ceria, ternyata beda ya, kok ada sesuatu yang lain gitu, seru dan kok sama-sama bisa saling berkontribusi untuk semesta ini. Dan ya itu yang membuat saya untuk mengambil kelasnya. Dan akhirnya sekarang sudah menjadi praktisi Talk to the Entities. Iya. Selamat. Iya ya. Dulu juga aku sempat juga sih membeli cerita sudut pandang yang memang sudah turun-temurun ya. Ketika ada beberapa aktivitas di luar logika,
itu aku langsung membuat kesimpulan bahwa, "Oh ini mereka nih, oh mengganggu nih," gitu kan, termasuk saya. Namun ketika masuk ke dunia bukan ke dunia, masuk ke dalam, menjadi praktisi bars, access consciousness itu kan sering ya beberapa fasilitator membuat kelas walaupun saya belum ikut kelasnya, ada beberapa intro free gitu ya, kelas-kelas free dan itu juga membuka wawasan saya tentang apa itu dunia entities, bukan hanya sekedar, tubuh apa namanya, makhluk tak berbadan yang otomatis mereka mengganggu. Namun sebenarnya mereka itu ingin menyapa kita, namun mereka tidak memiliki kemampuan berkomunikasi secara verbal, kitanya yang nggak aware. Jadi mereka melakukan apa tindakan untuk apa namanya, membuat kita aware bahwa mereka ada di sini loh gitu loh. Itu sering banget apalagi di sekarang saya berada di lokasi di kantor gitu. Itu kadang-kadang ada yang tepok aja gitu, kayak mukul meja, ini sebelah saya ada meja, di atasnya ada kaca, petak gitu. Dulu kalau saya belum mengenal talk to the antithesis dari Access Conscious ini, mungkin saya udah langsung lari. Langsung mikir, ada yang mengganggu. Tapi Iya, begitu iya. saya Aku aware, "Oh, aku ini kemarin apa? juga gitu tuh. Oh oh iya oke, aku aware ada kamu di situ, oke." Dan itu udah nggak lagi, cuma sekali aja. Mm-mm. Nah itu mungkin itu salah satu yang membuat sudut pandang yang berbeda tentang dunia talk to the entities ini juga ya. Kalau pengalaman, Mbak Sonia ini gimana tadi? Iya, waktu 2 minggu sebelum kelas tidur, kayak sempet tuh, tapi aware gitu ya. Kaki itu lagi tidur tuh tak gitu, kayak dipukul gitu. Ah, Ya nggak bangun sih, masih dalam ah. tidur, tapi ya aku tahu udah nggak usah godain aku, jangan ganggu. Aku bilang, tunggu kelas. Itu aware sih itu. Dan Kalau mungkin ternyata biasanya sebelumnya pasti takut deg-degan nggak karuan. Kalau sekarang apaan sih, udah deh nggak usah iseng deh. dulu udah langsung keluarkan jurus doa-doa pengusir hantu, ayo. Iya, iya. Sekarang enggak ya? Nah ini Nggak lucu. skill talk to the entities ini sudah terlihat ada perubahan nggak dalam hidup Mbak Sonia sendiri? Perubahan yang gimana banget sih? Belum ya, cuman aku ngerasa lebih light ya. Lebih sejak habis kelas tuh kayaknya jalanin hidup ini perubahannya lebih enteng. Terus mau apa-apa tinggal yang ngomong apa gitu di dalam pikiran gitu, lebih ease gitu. Itu sih. Dan setelah kelas malahan kemarin kan saya sempat bilang juga ke Dokter David, kok rasanya sepi ya, ramean waktu sebelum kelas kondisinya. Kalau sekarang ya fine-fine aja gitu, nyantai. Ramenya itu gimana itu? Gambaran rame seperti apa yang Mbak Rame dalam Sonia percaya? artian tuh kita tahu kayak ada sesuatu gitu loh, ada yang minta di acknowledge, terus bentar-bentar pokoknya ada aja. Kalau sekarang tuh ya udah biasa aja sih, nggak yang heboh gitu. Lebih kalem mungkin ya setelahnya. Iya, Karena iya. udah di acknowledge mungkin ya, sudah mengenal apa gimana itu? Iya, kemarin sempat tanya ke Dokter David, dia bilang iya karena kan udah diberesin, udah banyak yang di-clearing, diberesin, jadi ya udah lebih tenang gitu. Gitu. Oke, Tapi seru. seru banget. Banget cerita-cerita sharing-sharing dari teman-teman tadi juga itu seru-seru banget ya. Membuka sudut pandang yang berbeda tentang dunia entities. Nah, apa namanya? Pengalaman-pengalaman seru apa lagi nih yang berkaitan dengan entities yang sudah dipelajari dari kelas Talk to the Entities ini? Lebih ini ya, kayak lebih dekat dengan Tuhan. Kalau mau ngomong tuh kayaknya tahu ada nggak yang ya lebih nyaman gitu dengan beings of light. Kita tahu bahwa mereka selalu ada sama kita. Kayak kemarin waktu di rumah sakit sendirian kan,
Terus ya udah, beings of light, teammates, ayo dong temenin aku ya, aku di sini. Namanya cemas juga kan, mau operasi gitu. Jadi ya tenang jadinya gitu. Aku menangkap sesuatu nih, ada yang bertanya, being of light itu apa ya? Beings of light adalah makhluk-makhluk yang conscious, beings-being yang conscious, yang ada di universe kita juga, malaikat, dan yang lain-lain. Nah, mungkin tadi kok sering banget ya Bank of Light, terus apa-apa gitu. Ada yang aku nangkep gitu juga. Ini apaan ya? Terus itu teammates itu ya. Teammates itu apa ya gitu. Bisa cerita menjelaskan sedikit aja sih biar yang mendengarkan itu ada gambaran gitu. Apalagi yang memang kalau sudah masuk, kalau kita praktisi oke lah ya, sudah tahu ya. Mungkin yang tiba-tiba terpanggil dia melihat Facebook ini istilah baru lagi, ini apa ya gitu, bisa dijelaskan sedikit nggak Mbak Sonia? Teammates itu being yang ada bersama-sama kita, yang menjalani kehidupan, mendampingi kita. Jadi kita tuh nggak pernah ditinggal sendiri. Sebenarnya kita selalu ada mereka, selalu ditemani bestie kita. Teammates itu ibarat bestie lah, yang udah dikirimkan Tuhan untuk selalu bersama kita. Aduh bestie, so sweet deh. Siapa ya bestie aku, kiri kanan, kiri kanan. Karena aku kan belum ikut kelasnya ya. Aku juga pernah Iya. teammates gitu. Jadi memang ketika saya sedang tinggal di Jogja waktu itu kan 2 lantai kos-kosannya. Jadi ketika teman-teman itu, kamu berani nggak sendirian di sini? Oke, I'm fine, aku berani. Karena yang lain kan sedang libur menjelang Idul Fitri gitu, aku masih di sana. Jadi sendirian. Cuma aku memang nggak merasa sendiri. Seperti ada orang, bukan ya. Jadi di dalam kesadaranku itu ada yang menemani. Saya nggak tahu itu siapa. Itu jauh banget sebelum ke akses itu tahun 2012 lah ya. Dan itu merasa aku fine-fine aja, apa yang ditakutkan toh di sini juga nggak ada hantu. Nah mungkin itu kali yang membuat mereka, my teammates itu menemani dan aku aware mereka ada, walaupun aku belum tahu itu nih siapa sih, tapi aku merasa oke, aku punya teman gitu. Apakah seperti itu kah? Iya, iya. Mereka ada. Mereka ada ya. So we never walk alone. Iya ya. Jadi jangan berkecil hati kalau yang masih jomblo ya. Tapi jangan kasihkan juga. Asking, bisa lah. Asking. Oh, udah ada yang nemenin, nggak butuh yang lain. Ayo Sonia. Just bercanda, kidding. Bercanda. Nah ini apalagi ada yang beberapa yang ingin ditanyakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan kah Mbak Siska, bisa dibantu? Saya nggak bisa melihat Facebook. Yang di Facebook, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan Talk to the Entities ini? Nah, kalau dari saya, sebelum ke dunia lain, sebenarnya kesadaran tentang Talk to the Entities ini sudah ada nggak sih Mbak Sonia sendiri, itu udah aware nggak sih sebelumnya, jauh sebelum masuk ikut kelas Talk to the Entities sendiri, kesadarannya sudah ada, baru aware atau gimana? Bisa cerita? Udah. Saya kan seneng baca tentang buku-buku kayak misalnya orang yang udah meninggal, terus spiritnya kemana, apa itu saya udah sering baca, research lah apa, bahwa sebenarnya mereka itu kan nggak pernah ninggalin kita, mereka itu selalu ada di samping kita, nengokin kita, cuman kitanya aja yang nggak tahu gitu kan. Nah, makanya dengan ngambil kelas ini kan saya pengen lebih bisa perceiving gitu. Jadi I know mereka ada gitu. Terus dulu kan saya ada, sebelum ikut akses, ada ikut kelas teosofi. Di situ kan juga ada kayak pembelajarannya bahwa kayak di laut itu pun ada spiritsnya laut yang bikin kita happy gitu. Jadi
ternyata di setiap misalnya pohon apa tuh ada spirit-spiritnya, dan pas ketemu akses ternyata dibahas gitu kan di sini. Jadi klop lah sudah. Jadi oh oke, memang ya udah aware, udah tahu, dan keren sama semesta tuh dibawa ke sini gitu. Dituntun ya. Iya, benar-benar sebuah hadiah besar dari semesta sih. Saya bisa hadir di sini. Tuh. Saya pun kenapa akhirnya sampai masuk menjadi praktisi bars, masih praktisi bars ya. Karena dulu jauh-jauh sebelumnya itu saya tipe yang masih kecil, masa kecil itu saya tipe yang ceria. Namun setelah itu jadi kayak ke shutdown setelah SMP itu. Jadi sebenarnya saya perceive energi. Namun begitu pas menjelang masuk SMP itu seperti ada yang berantem di dalam diri saya. Wah gitu, kayak satu malaikat yang satu evil gitu berantem wah di dalam diri saya, dan akhirnya ada satu nggak lama itu flat, tenang, tapi itu membuat saya menjadi kayak shutdown gitu. Hanya mengamati luar-luarnya saja sampai saya berkata bahwa saya tidak mau ingin menerima pikiran orang, perasaan orang, nanti aku ribet, aku tutup. Dan itu universe benar-benar mengaminkan apapun permintaan saya. Blank akhirnya ya. Nah setelah masuk akses, itu muncul lagi malah semakin besar. Ada hal yang tidak mau saya, ada hal yang saya takuti karena ribet bisa membaca pikiran orang, mengetahui perasaan orang seperti apa. Itu membuat saya pusing sampai akhirnya saya di akses ini receive, terima. Itu adalah sebuah berkah. Dan bagaimana tools supaya ini tuh tidak mengganggu kita. Hanya ada tools yang who does this belong to, itu pun kita akan mengetahui bahwa kita nggak langsung klaim pikiran dan perasaan kita yang kita receive ini. Sebelumnya saya langsung klaim ini milik aku, sampai akhirnya aku stres kan. Jadi saya asking bagaimana supaya saya bisa ceria kembali seperti masa kecil. Nah masuklah ke akses, dan ini tingkat keceriaannya itu juga mulai meningkat. Saya bersyukur banget. Dan ketika saya sering sekali dikerok, sering sakit kepala yang tadi saya ceritakan bersama Mbak Yolanda, itu juga salah satu bahwa kita memiliki kapasitas ability untuk perceive bahwa ada entities yang mencoba untuk berkomunikasi. Namun kitanya saja nggak aware, nggak tahu bagaimana untuk mengetahui hal tersebut. Nah di kelas Talk to the Entities ini banyak sekali membuka sudut pandang sebenarnya bukan baru ya. Sebenarnya kita sudah tahu, namun banyak hal yang menutup apa yang kita tahu tersebut, entah itu judgment, limitasi, membuy story dari orang lain, bahwa kalau misalnya memiliki kemampuan di luar logika itu adalah perbuatan jin, harus diruqyah. Nah, itu dan itu pun saya sempat buy story juga, bahwa kalau definisi indigo itu adalah ada jin yang mengikuti dan lain sebagainya. Dan itu banyak banget teman-teman saya sendiri yang lebih menutup kemampuan itu agar terlihat normal gitu. Nah, ini bagaimana kita membuka kesadaran bahwa kita ini makhluk tanpa batas yang memiliki kemampuan, dan bagaimana kemampuan ini bisa berkontribusi untuk kesadaran di dunia manusia dan juga kesadaran di dunia entitas itu sendiri gitu loh, Mbak. Iya, betul. Gimana, Mbak? Ketika masuk kelas ini, kan kita ini meningkatkan kesadaran diri kita ya. Dan setelah mengikuti kelas ini, kesadaran apa yang Mbak Sonia dapatkan bagaimana untuk
menciptakan kesadaran di luar kesadaran yang ada badinya gitu. Kan waktu di NTC nggak punya badan gitu loh. Ya, dengan ikut kelas ini itu kan kita jadi membantu mereka kan untuk lebih cepat melanjutkan perjalanan mereka, dengan mereka lebih cepat untuk yang mereka itu kan sedang dibilangnya unconscious ya, mereka nggak tahu bahwa mereka itu tidak punya body, bahwa mereka itu sudah nggak ada dan mereka harus melanjutkan perjalanannya. Dan di sini kita berperan untuk memfasilitasi mereka itu sehingga mereka itu bisa mencapai kesadaran itu dan move on. Itu kan luar biasa banget. Benar-benar aduh nggak bisa dibilang dikiaskan dengan kata-kata ya. Itu rasanya tuh luar biasa banget. Iya. Sih. Bisa berkontribusi seperti itu gitu. Iya, aku jadi terharu. Ya. Kan besok kalau kita jadi entitas juga kita nggak tahu nih kita akan gimana. Benar. Jadi kan dengan begini kita udah lebih berkesadaran. Oke, jadi besok-besok apa gimana pun oke, kita akan mudah-mudahan kita sadar atau lebih cepat disadarkan. Iya. Gitu. Dan itu kontribusi yang kita bersyukur banget gitu ya, mengenal dunia ini, bersyukur banget mengenal dunia lain yang ternyata wonderful, itu indah dan seru banget gitu ya, tidak menakutkan. Enggak, wah, dan itu jauh-jauh itu. yang Story udah itu. nggak pernah, udah usang. Udah selesai. Sudah nggak nggak sesuai dengan nggak valid, bukannya nggak relevan lagi ya. Betul. Lebih tepatnya ya. Iya. Iya. Jadi mereka ada, mereka energi dan mereka decent gitu. Mereka sama seperti kita. Ya, cuma yang membedakan kita ada badan. Kita punya badan, mereka enggak. Udah. Cuma kan benda-benda di sekitar kita ini juga sebenarnya termasuk entitas ya. Jadi bukan hanya sekedar yang nggak berbadan itu bukan hanya sekedar mereka juga energi gitulah ya. Energi dan kita ya bisa selalu bicara dengan mereka. Seru ya. Iya, makanya sekarang waktu kalau misalnya pagi-pagi gitu ya, buka mata gitu, halo, good morning, kamar-kamarku apa kabar? Atau begitu pas masuk kantor, buka ruangan kerja, halo teman-temanku semua di sini, selamat pagi. Orang yang melihatnya itu, nanti sedang apaan ya? Kayak bicara sendiri. Sedang sih. Padahal aku say hello kepada semuanya. Kayak saya kalau lagi nyetir, lagi sama mobil, ayo kamu temanku, ayo let's go gitu. Ngomong mobil udah kayak sama bestie aja. Iya. Benar-benar karena mereka memiliki energi ya, memiliki energi yang dan ketika kita aware apa yang bisa kita kontribusikan bagi mereka dan mereka apa yang bisa mereka kontribusikan untuk diri kita juga. Iya. Kontribusi. Yes. Dan hidup ini akan ternyata menjadi lebih seru lagi. Ya Mbak Sonia, wah. Iya. Makin seru dong ya setelah mengikuti kelas waktu di NTC ini. Dan ada BH Business Hour, itu BH apaan? Jadi bukan BH ini ya. Business Hours, iya. Jam praktek kita untuk entities. Jadi kalau mereka jadi kita bagaimana kita saling berkontribusi di BH Hours itu. Ya. Jadi ada yang minta di clearing, ada yang mau menyampaikan pesan, ada yang cuman kadang mau kenalan aja, say hi. Udah sih, sesimpel itu. Jadi talk di entities ini nggak hanya teori, namun teman-teman juga nanti ada prakteknya di Business Hour, bagaimana mengasah kemampuan teman-teman di sini para praktisi untuk lebih aware dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena Business Hour ini juga rutinitas yang dilakukan ya Mbak Sonia, gimana? Iya, rutin. Sementara sih saya masih ikut kelas, jadi saya ikut kelas aja seminggu 3 kali. Paling kalau sehari-hari, kalau muncul awareness apa,
baru saya tanyakan dan baru dilakukan. Kalau enggak sih enggak. Santai aja sih. Udah lebih santai. Iya. Iya. Seru ternyata ya. Jadi teman-teman jangan sungkan bahwa Access Consciousness itu tidak hanya bars. Access Consciousness itu payungnya. Banyak sekali kelas-kelas yang pilih kelas mana yang memang kita akan lebih meningkatkan kesadaran diri kita. Ada kelas Talk to the Animal, Talk to the Entities, Bars, Energy Wisely, Foundation, SOP ya, Symphony of Possibilities. Wah, banyak banget dan itu seru-seru banget. Tinggal pilih mana kelas yang memang kita senang. Bukan kita senang sih ya, pilih mana yang memang berkontribusi untuk kita Hidup dan kita. expand our life, realitas kehidupan kita juga. Terima kasih banyak Mbak Sonia untuk sharing-sharing serunya. Lain waktu kita bisa bertemu kembali. Saya ditemani ada empus kucing namanya Boy. Halo. Kita teman-teman semua untuk sending kontribusi untuk Boy karena untuk sampai saat ini belum sembuh juga dari flu-nya. Belum sempat juga ke dokter kembali ya. Aku minta sending kontribusi dari teman-teman semua untuk kesehatan dari temanku yang satu ini yang di samping saya menemani. Tadi aja waktu pas ngobrol dia begini aja dia, Boy, kau mendengarkan? Tuh sekarang. Ikut kepo, udah minta dia, udah minta. Itu ya, kita kirimin Terima kasih ya. Sonia, thank you. Oke.